guys, balik lagi sama aku. Oke, video kali ini ya, aku bakal reaction Santun TV. Oke guys. Oke, di video kali ini adalah part yang terakhir guys dari Ramadan series. Mari kita lihat ya, gimana akhir cerita ini guys. Dan mudah-mudahan sih Pak Rama ini beneran baik ya. Karena kan di episode sebelumnya bahas tukang roti dan tiba-tiba aku kepikiran, apakah dia ini serigala berbulu domba atau memang dia pure baik gitu kan? Ya kita lihat aja, jadi nggak berlama lagi. Let's go. Oke, kita mulai sekarang guys, kita play. Welcome to Santun TV. Ding 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 ding. Selamat tinggal. Pak Rama baik-baik aja kah? Hei Tipo, apa maksudmu menerobos ke dalam pengadilan negeri Otni? Apakah kamu dihukum? Aku bawa balang bunting, Pak. Barang bunting? Siapa yang mau lahir? Boleh. Oh iya, undang-undang yang nggak diharapkan malah lahir. Apa tipe-tipe lagi? Ini adalah barang bukti hasil korupsi parlemen negeri Otni selama 1 bulan. Nah, Balang bunting, balang bunting. Barang bukti? Balang bunting, Pak. Anggarannya bunting, tapi lahirkan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Kami mau melaporkan 3 anggota parlemen negeri Otni yang mengadakan pembagian takjil oplosan yang sudah basi. Sepertinya kasus ini sama dengan kasus yang dilaporkan oleh seorang anggota parlemen negeri Otni. Pak Dia Rama. adalah Pak Rama. Jadi kau mengenal dia? Dia pejabat yang baik, Pak. Dia sendiri yang melawan circle-nya dan ingin membasmi korupsi di instansinya sendiri. Tidak Iya. biasanya ada seekor singa di kandang serigala berbulu domba. Baiklah, seluruh dokumen ini akan kami periksa. Setelah tervalidasi, maka kami akan melakukan penangkapan. Yes, ayo tangkap mereka. Ayo tangkap mereka. Ayo. Tangkap Pak Lama. Bukan Pak Rama. Jangan gitu, Dipo. Aduh, di mana ya berkas-berkasnya? Kenapa tidak Ada di ketemu? bawah Dipo. Apakah dokumennya sudah mereka lenyapkan? Tapi nggak mungkin mereka sepintar itu. Karena mayoritas otak mereka kan malfungsi. Hey. Dan hanya dapat diaktifkan ketika mencium aroma uang. Udah lah. Nah, ayo balik. Balik rupanya. John, kalau seandainya kasus korupsi kita terbongkar gimana, John? Tenang aja, Suki. Biarkan si Dodo yang melenyapkan para munafik itu. Kasus kita gak bakal terbongkar. Yakin? Yakin dong. Seyakin apa? Seyakin cintaku padamu. Anjing. Suara apa itu? Bisa gini gitu dong. Oh, suara printer. Gak curiga Dasar apa? gombal. Ayolah, Suki. Mengapa kau terus menolakku? Aku benar-benar mencintaimu. Kau kan sudah punya istri. Istriku cuma taunya minta duit denganku. Dia tak menghargai kerja kerasku siang dan malam. Dia Kerja cuma benalu keras. di rumah tangga. Loh, emangnya kau bekerja keras siang dan malam? Langsung Sih, di roasting. bilang orang benalu, kau juga benalu. Tenanglah sayang, kita akan berjuang bersama. Aku akan buat kita semakin kaya dan kaya. Benarkah wahai lelaki tampan yang bisa membuatku bahagia? Maukah kau menjadi kekasihku? Baiklah, aku akan memberikanmu kesempatan. Hore! Dong. Jadi bagaimana kita memulai ini? Kita mulai dulu dari panggilan sayang. Baiklah sayang. Oke sayang, mari kita tangan. Bejat. Hah? Jangan langsung Iya, ngegas. Ya udah, kita ciuman aja ya. Astaga. Alamak, apa ini? Hentikan! Dasar pasangan tidak halal. Nah, Pak Rama, kenapa kamu Rama. nunjukin diri? Mau join nggak? Asik. Trik. Najis, binatang bejat. Bukannya bekerja untuk rakyat malah memuaskan nafsu birahi di kantor. Kau juga jadi perempuan kemurahan. Yang bilang aku gak murahan siapa? Waduh. Hei, mau apa kau menyelinap ke sini? Aku akan membongkar kebusukan kalian. Tunggu saja kalian. Bentar, itu lantai Loh, kenapa dia berapa? lompat keluar? Kan lewat depan bisa. Gak jelas. Kalau gitu kita Lanjutin nggak? Astaga. Bagus. Akhirnya, tugas kita udah kelar deh. Tinggal menunggu mereka ditangkap dan dieksekusi. Berarti misi kita udah selesai dong. Masih belum, Dipo? Perkara-perkara di negeri Otni masih banyak banget yang harus dikawal. Kenapa Nah, harus itu. dikawal? Kalau waktu viralnya sudah habis, bisa-bisa kasusnya tenggelam karena pengalihan isu dan tersangkanya dibebasin. Wah, seperti menjaga anak ayam dari musang. Lengan dikit hilang. Betul sekali. Kenapa ya pelaku yang mengirimkan kepala kinjil ke jurnalis disebut tindakan telol? Aneh banget. Ya kan pelaku meneror korban agar korban takut dan bungkam. Seharusnya tindakan pembunuhan dong. Karena pelaku mengirimkan kepala bapaknya. Waduh. Lebih aneh jawaban dari seorang pejabat negeri Otni yang bilang dimasak aja. Mana boleh jawab kayak gitu, Pak? Bapak kanibal ya. Waduh.
Dipo. Oke, dia berhasil kabur. Ini Pak Lama. Ayo tangkap dia. Pak Lama nggak apa-apa. Ditangkap. Gak apa-apa. Aku tadi menyelinap ke kantor mereka untuk mencari barang bukti. Tapi gak ketemu. Dokumen alat bukti sudah kami kumpulkan dan serahkan ke pengadilan negeri Otni, Pak. Ya sudah. Mereka akan segera ditangkap dan diadili. Oh, benarkah? Bagus Benar. sekali. Aku harus melihat mereka diadili dan dihukum berat. Sinta istriku, dengarkah engkau berita baik ini? Tenanglah engkau di sana sayang. Perjuangan kita sudah selesai. Kita sudah menang. Waduh, sniper. Awas Tono. Wah. Waduh. Meninggoy kah? Uhuy. Meninggal. Gitu ya. Oke. Bejir kan tuh jawabannya. Welcome to Minimal Santu kayak TV. tunjukin rasa sedih gitu, malah bejir. Memang nggak ngerti lagi lah pelita keadilan. Mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Mungkin benar apa yang orang bilang. Orang baik cepat dipanggil Tuhan. Ah, Pak Hakim, kalau begitu, mengapa kau belum dipanggil Tuhan? Weh, Apakah kau orang jahat? Oh, beda dong. Umur saya diperpanjang agar bisa memperbanyak umat koruptor. Pengawal, seret 3 bajingan itu masuk ke ruang pengadilan. nah yo. Keparat-keparat korup, hama-hama negara, pelacur berdasi, binatang bertaji. Dengar baik-baik. Jika kalian terbukti bersalah atas dakwaan-dakwaan ini, maka hari ini aku terpaksa menyibukkan malaikat maut. Wahai kalian yang mempunyai telinga, dengarkan baik-baik. Seorang hakim memang dilarang melibatkan emosi yang dapat menggoyahkan objektivitasnya terhadap hukum. Namun mohon maaf, mungkin larangan ini akan saya langgar. Marah banget dia nih. Sidang dimulai. Oke, mari kita Kami dengar. mendapatkan laporan atas kejahatan korupsi dana pembagian takjil kepada rakyat miskin negeri Otni yang melibatkan 3 anggota parlemen negeri Otni, yakni Saudara Jojon, Saudari Suki, dan Saudara Dodo. Apakah benar demikian? Gak ada Pak Hakim. Bohong. Osbun aja kau berdebah. Enggak tuh. Apakah kalian telah menelan empedu beruang sehingga memiliki nyali besar menyangkal segala dosa-dosamu? Pengawal, hadirkan Keluarin takjil yang itu. mereka bagikan saat itu. Aku Ambil kira dan mau makan ngelari kau. pisau. Itulah buah tangan kalian yang kalian campakkan ke rakyat dan berserak busuk. Busuk sekali. Aku mati aja daripada makan ini. Makan! Waduh. Kotaknya juga. Astaga. Pasti tidak enak. Ini makanan terbusuk yang pernah aku makan. Loh, kenapa dimuntahkan? Bukankah kalian gemar menyantap orang busuk? Ampun Pak Hakim, kami mengaku. Bodoh, jangan aku dulu. Dia gak punya. Buangan Oi, ngaku kau dulu jangan nggak sembarang tuh. tuduh. Mana buktinya? Dipo, bawa bukti-bukti itu masuk ke ruang pengadilan. Lihatlah tumpukan dokumen yang kalian tintakan dengan ludah ketamakan. Setelah kalian dieksekusi, maka bangkai kalian akan dikremasi bersama kertas-kertas itu. Kami akan dijatuhi hukuman mati. Tidak bisa Iya. begitu. Kau mengkhianati hukum. Jangan langsung menjatuhi hukuman. Kau melanggar HAM. Oh ya? Bagaimana dengan pembunuhan terhadap Pak Rama yang kalian rencanakan? Nah, gimana tuh? Ketahuilah, setelah kami memeriksa latar belakang Pak Rama, ia sama sekali tidak punya catatan tercela. Ia bersih bagaikan melati di tengah kebun bunga bangkai. Dan ketahuilah, istri Rama yakni Sinta, ialah aktivis perempuan yang juga memperjuangkan hak-hak rakyat. Namun istrinya dibunuh oleh orang yang tak dikenal. Yang setelah kami selidiki, Mereka kah? rupanya suruhan kalian. Duh. Ampun Pak Hakim, penjarakan saja kami seumur hidup, tapi jangan hukuman mati. Kalau mau hukum saja dia, Pak. Dia ketua kami. Dia menjerumuskan kami. Tidak Ditumbalin jalan. nggak tuh? Kau juga menikmati hasil korupsi kan? Aku gak mau mati. Aku takut gilotin. Tenang guys, di gilotin tidak terasa sakit. Bentar aja udah pindah alam kok. Agak lain ya dia. Untuk kasus ini, aku tak akan membiarkan gilotinku dinodai oleh darah kotor kalian yang najis. Terus diapain? Pengawal, ikat mereka di kursi listrik.
nih, baru nih. Saudara Jojon, Suki, dan Dodo, kalian bertiga terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sehingga melawan undang-undang Tipikor dan terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap saudara Rama dan saudari Sinta. Oleh sebab itu, terdakwa dijerat juga dengan pasal 304 KUHP Negeri Otni tentang pembunuhan berencana. Dan dengan ini, Pengadilan Negeri Otni menjatuhkan vonis hukuman mati, yakni hukuman kursi listrik. Aku gak mau mati. Aku gak mau mati. Aku takut sakit. Tenang guys, kursi Tenang, listrik guys. bukan kita lebih cepat mati. Coba disetrum kok, gak kerasa. Pengawal, naikkan voltase kursi listrik itu secara perlahan. Disiksa pelan-pelan berarti Biarkan nih. mereka menikmati sisa waktu hidup mereka. Oke, saya Pak Rama sama Sinta. Kasihan loh Pak Rama. Nice ending. Iya, sudah lewat tapi tidak apa-apa guys. Mohon maaf lahir dan batin. Kecuali mantap. Oke guys ya, sekarang dari aku ya. Asli ternyata memang benar Pak Rama ini murni baik guys. Nggak ada plot twist kalau dia aslinya jahat. Dan ini ya, ini kayaknya vonis hukuman mati yang baru nggak sih guys? Karena kan sebelumnya ngeluarin gilotin kan. Kali ini ada listrik. Wah, kayaknya di episode-episode ke depan bakal muncul lagi sih ini kursi listrik. Tapi kita belum tahu ya hukum, maksudnya kayak kasusnya tentang apa gitu ya. Akhirnya ya Pak Rama dan Sinta bertemu di alam sana guys. Oke, jadi share next video, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.